Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidis sadat bil bidayati wan nihayat. Khalifatillah bi khazainil ardi was samawati wa ala alihi wa sahbihi ma damat sadat wal qadat. Salatan tartahu lana biha abwabal khairati was sa'adat fi darid dunya wa fi daril ma'ad wa barik lana biha fi umrina wa bi rizqina wa awladina wa ala ikhwanina minal mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat aynama kanu bi jami'il jihad wal bilad wa tunjina biha wa iyyahum min jami'il ahwali wal afat wa min syarril hayati wa syarril mamat ya waliyal hasanati wa qadiyal hajat. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Halaman 6. Sawabiqul himami la takhriqu aswaral aqdari. Bermula sawabiqul himam, bermula kehendak hati yang sangat kuat. Kehendak hati yang sangat kuat. Lalu kehendak hati yang sangat kuat ini menimbulkan usaha yang sungguh-sungguh. Dan usahanya itu kada semacam. Itu disebut sawabiqul himam narnya. Jadi hendaknya akan sesuatu itu sangat kuat, diusahai dengan sungguh-sungguh, dengan usaha yang bermacam-macam, maka disebut sawabiqul himam. Maka orang yang melihat kita tadi mengupayakan apa yang kita inginkan tadi dengan sungguh-sungguh, dengan kekuatan hati, dengan berbagai macam usaha, bisa orang tuh menyangka nyata sudah berhasil. Karena kekuatan kita hendak lawan yang kita tuju itu model kayak kadakawa ditangkis-tangkis. Beratnya lautan luas yaitu diseberangi. Biarpun lautan itu lautan api tetap diseberangi. Gunung yaitu dikarokot, didaki. Hutan yaitu dimasuki. Saking hendaknya lawan sesuatu itu nampak di kesungguhan kita. Nah, artinya kan luar biasa kita bersungguh-sungguh sudah hendak lawan apa yang kita inginkan. Nah, itu disebut sawabiqul himam naranya. Apa yang kita inginkan masing-masing kada sama. Ada orang yang seorang pemuda menghendaki tunangannya, makanya bersungguh-sungguh luar biasa. Ada orang yang miskin hendak sugih, maka sungguh-sungguhnya berusaha. Nah, ada juga orang yang misalnya menghendaki kesembuhan dari sakitnya, sungguh-sungguhnya berobat keliling dunia. Dan macam-macam termasuk di bidang wilayah akhirat. Ada orang yang bersungguh-sungguh menghendaki surga. Nah, maka disebut sawabiqul himam naranya. Nah, bermula sawabiqul himam, bermula kehendak hati yang sangat kuat, yang disertai dengan ikhtiar yang bersungguh-sungguh dan bermacam-macam. Itu secara ilmu hakikat. Nah, ini secara ilmu hakikat la takhriqu kadakawa menembus, kadakawa merubah, bisa diartikan takhriqu itu merubah, kadakawa merubah aswaral aqdari. Asal makna aswar itu pagar, maksudnya ketetapan takdir Allah. Aqdar itu takdir Allah. Jadi kadakawa merubah ketetapan takdir Allah. Takhriku itu asal mana meracik atau merubik. Aswar itu asalnya pagar. Aqdar itu takdir, ketetapan Allah. Kita arti supaya mudah dipaham. Nah, kesungguhan hati yang sangat kuat, ikhtiar yang sungguh-sungguh dan bermacam-macam, kada sanggup merubah ketetapan Allah. Nah, ini ilmu hakikat, wajib kita berisi keyakinan yang kayak ini. Kenapa aja bisa kayak itu? Karena memang Allah berisi sifat iradat. Nah, iradat Allah itu hukumnya lulus di orang bahari, pasti terjadi.
Nah, sedangkan kehendak manusia menghadangi dulu kehendak Allah. Apabila berkesesuaian dengan kehendak Allah, umpat juga terjadi. Pinanya kehendak kita yang terjadi, padahal kada kehendak Allah yang terjadi sebenarnya. Seandainya kehendak manusia tadi kada berkesesuaian dengan kehendak Allah, mustahil juga terjadi. Kenapa aja? Karena kehendak Allah yang jadi. Nah, itu yang dimaksud, yang kita wajib meyakini kayak itu. Nah, misal contoh kayak ini, nah, kita berdoa ini seluruh tempat mustajab di dunia ini sudah pian tempati berdoa di situ. Pokoknya ke arah saja lagi belum pian berdoa di sana. Amun dunia papak sudah berdoa. Nah, lalu kabul apa pian hajatakan. Nah, jaga etikat. Kabulnya doa kita bukan karena sabab kita banyak berdoa di tempat yang mustajab. Lalu kenapa kabulnya? Karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Kenapa bisa kayak itu aja? Karena di etikat kita Ahlussunnah wal Jamaah, seluruh kesungguhan hati, seluruh kehendak kuatnya hati tadi kada sanggup merubah ketetapan Tuhan. Tapi itu punya kenapa terjadinya? Satu aja jawabannya, terjadi kehendak kita karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Itu aja. Karena banyak kayak orang yang kada terjadi kehendaknya. Kehendak orang tuh banyak kada terjadi. Gara-gara satu aja sebabnya kada berkesesuaian dengan kehendak Allah. Ini yang disebut sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdari. Nah, hadhil hikmatu, hikmah yang kita sambat ini jasidin kata'lil lima qablaha. Nang kaya menjelaskan alasan bagi hikmah yang sebelumnya. Yang sebelumnya itu kan semalam dipadahkan ya kalau yang dua macam hikmah semalam terdahulu tuh apa tuh nyet jawabin masih. Nah, bila Allah menghendaki orang tuh misalnya apa di asbab kada kawa dikarasi ditajrid. Bila Allah menghendaki orang itu ditajrid, kada kawa dikarasi di asbab. Kenapa? Tuhan sudah berkehendak. Nah, itu semalam. Jadi ini alasannya, alasan kenapa, alasan bagi pelajaran yang terdahulu gitu. Imbah itu pulang selain menjadi alasan bagi pelajaran yang sebelumnya, wa tasluhu aidan lima ba'daha, dan bagus juga nanti kena untuk memudahkan paham kita bagi pelajaran yang sesudahnya. Nah, jadi imbah ini kan ada pulang pelajaran. Nah, bila kita paham di sini, mudah kena mempelajari pelajaran sesudahnya yang akan datang ini jasidin. Nah, jadi bagus benar yang di tengah-tengah ini anaknya jasidin kan. Ka'annahu qala. Nah, penjelasannya pulang. Jadi hikmah yang kita sambat ini jasidin seolah-olah model kayak musannif itu berkata, iradatuka, kehendak hatimu, ayyuhal muridu, wahai seorang yang hendak menuju Allah. Seluruh kehendak hatimu perlu dididik, wahai orang yang hendak menuju Allah. Apa kehendak hatimu tadi? Apabila khilafa ma'aradahu maulaka, apabila menyalahi dengan ketetapan yang Allah kehendaki, dengan ma'tu ketetapan aradahu yang menghendaki akannya oleh maulaka, oleh Tuhanmu. Nah, jadi kita tuh bakal hendak, tapi kehendak kita tuh kada sama dengan kehendak Tuhan, gitu tuh. Nah, maka hasilnya la tajida naf'a, tuh ya itu labihan beri kurung la tajida naf'a, maka engkau kada menemukan naf'a ay hasila, hasil. Nah, naf'a itu asal makna manfaat, maksudnya hasil. Jadi bila kita bakal kehendak kita menyalahi kehendak Tuhan, kada menemukan hasil. Kada menemukan hasil. Ini pemahaman dari sawabikul himam la takhriqu aswaral aqdari. Li'annahu, karena sesungguhnya. Nah, ini kita bicara hakikat lah. Nah, jadi kayak itu kita mengandak. Jadi misalnya orang tuh berdoa lalu kabul, kadang merasa seorang tuh jadi wali, pengabulan doa. Karena apa? Karena memang dasar Allah yang hendak, bukan doa kita yang harat. Mbah itu pulang misalnya kada kabul juga, kada apa-apa juga. Berarti Tuhan tuh mendidik kita, mendidik tauhid kita bahwa ternyata yang harat itu Tuhan, kada doaku. Lalu kita kada lagi berpegang lawan doa, hanya berpegang dengan Allah. Nah,
Jadi saraba bujur sebenarnya asal paham. Li'annahu, karena sesungguhnya idza kanat sawabikul himami, apabila kancangnya, kuatnya kesungguhan kehendak hati tadi, yang dimaksud al-himamus sawabik, kehendak hati yang sangat kuat, yaitu syari'atul tasir fil asya. Nah, syari'atul tasir fil asya, arti syariah itu cepatnya kabulnya apa yang kita kehendaki. Nah, fil asya itu secara hukum adat. Jadi syariatul tasir fil asya itu secara hukum adat, apa yang kita kehendaki itu biasanya mau aja terjadi amun disyariati. Nah, jadi cepat saja memberikan hasil. Taksir itu memberikan hasil. Kebiasaan secara hukum adat. Fil asya, pada apapun yang kita kehendaki. Biasanya kayak itu. Nah, maka disebut itu sawabikul himam di sini pemahamannya. Wahya, yaitu pulang sudah dijelaskan lagi. Nah, qawiyun nafsi, kekuatannya kehendak. Nafsi inti kekuatannya kehendak. Asal jangan bom yang gugur ya kalau bom viral kita. Wahia qawiyun nafsil lati tanfa'ilu anha al asya'u, yaitu kekuatan hati atau kemampuan diri gitu aja. Qawiyun nafsi itu kemampuan diri yang tanfa'ilu, yang terjadi anha berkat adanya kemampuan diri tadi, al asya'u, oleh segala sesuatu yang kita kehendaki. Nah, itu disebut sawabikul himam, kemampuan diri. Kita ini bisa kemampuan sudah sebenarnya, bisa kemampuan. Maka kemampuan kita tadi tanfa'ilu anha al asya'u, bisa terjadi apa yang kita kehendaki dengan sebab ada kemampuan itu. Nah, bisa terjadi, tetapi itu ujar ilmu tauhid kada menentuakan. Nah, kemampuan kita tuh kada menentuakan. Misalnya orang ini ahli benar pengobatan, punya melihat orang dia datang tuh sudah tahu penyakitnya, sudah datang aja masuk ya, oh pian ini pasti kolesterol ya, tahu sudah tuh. Oh pian ini ya sudah kawa, belum lagi bapandir melihat aja sudah tahu. Dasar bujur kan dokter aja pian aja, ulun ini bisa kolesterol ya. Nah, datang pulang, oh pian ini aja, apa nih, ada kekurangan darah, tahu juga dokternya. Betul, datang pulang masuk sekon, oh pian ini ada bakat kekurangan duit aja. Nah, tahu juga dokter. Ahli dokter dia memprediksi, batu tahu solusinya, tahu obatnya. Nah, itu disebut kemampuan diri sebenarnya. Nah, kemampuan diri ini ujar ilmu tauhid kada menentukan hasil. Nah, ada menentukan hasil. Jadi kayak apapun orang tadi berisi kemampuan diri, kada menentukan hasil walaupun secara adat tanfa'ilu anha al asya'u, bisa terjadi dengan sebab kemampuan diri tadi al asya'u boleh apa yang dikehendakinya. Nah, makanya jasidin watakunu lil wali karamatan. Watakunu, dan terkadang takunu itu ada hiya di situ. Hiya itu kembali kepada al-himam, asawabikul himam. Dan terkadang kekuatan kehendak itu terjadi bagi seorang wali. Maka disebut karamat namanya. Kadang-kadang wali itu ada kehendak dikabulkan Tuhan. Maka sabatannya karamat. Nah, pinanya model kayak sidin pangwali aja. Padahal kada. Terjadi itu karena Tuhan berkehendak. Nah, yuqalu, misal contohnya disebut fa'ala kadza bihimmatihi, sidin manggawi ini nah dengan kesungguhannya, lalu terjadi apa yang sidin kehendaki. Nang kayak guru sekumpul bahari ya, kalau ada orang kisahkan orang ada datang Habib ke rumah sidin, bib di sidin pian ambil pang apa batu di halaman tuh bawa ke sini. Habib tuh datang dari Jawa, diambil Habib batu halus kerikil gitu nah. Nabi, guru jajah Habib kan, betul digiling oleh guru sekumpul. Sekalinya jadi intan, dijulung si Habib sekian pian,
biar habis cakap tahu yang ganal hati batunya milihkan ge kada bapak ada guru tuh tahu yang ganal ha. Nah ini disebut karamat. Kenapa terjadi? Guru itu kayak yang harat ilmu tauhid memadahakan kadada yang haratnya terjadi itu karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah berkesesuaian dengan kehendak Allah. Jadi kehendak Allah tuh nampak benar di diri seorang wali. Kita tahu kudrat iradat Allah tuh kelihatan benar di diri seorang wali. Idza wajjaha ilaihi fawajada. Apabila seorang wali ti wajjaha berkehendak akan yang diinginkannya, nah fawajada, maka inya akan menemukan sesuatu yang diinginkannya. Tapi itu bila berkesesuaian dan kehendak Allah tadi, maka disebut karamat namanya. Jadi itu sini mencontohkan aja nih, mencontohkan. Jadi bisa terjadi sesuatu secara adat tuh di diri orang wali terjadinya. Nah, disebut karamat namanya. Wali ghairihi bisa juga sesuatu itu terjadi terhadap orang yang kasahiri seperti penyihir, ubuhan dukun, wal ain. Nah, ini dukun. Tapi terjadinya tadi model kayak sidin tuh yang bisa, yang ahli, bisa kemampuan, bisa kesaktian, padahal ihanatan ai istidrat. Arti ihanatan itu penghinaan Tuhan lawan orang itu. Jadi kayak bubuhan yang tukang sihir, dukun segala macam, makin inya terjadi kabul di dirinya sesuatu yang apa dikehendakinya, sebenarnya itu makin berjauh lawan Tuhan. Misalnya menggawi sesuatu misalnya. Nah, yang digawinya ini sebenarnya kesirikan. Kasirikan artinya menganggap sesuatu yang lain dari Allah ada bisi kemampuan. Nah ternyata dikabulkan Tuhan makin bakacaknya dengan yang selain Allah itu. Berarti narannya Allah mahinakan orang itu. Makin terusir dari hadrat Allah bubuhan yang dukun-dukun ini. Nah seandainya dukun ini hendak dipelihara oleh Allah dari kesirikan, kemampuannya tadi kada kabul. Oh nya menjemput-jemput segala macam kada kabul. Nah lalu nya berpikir amun sampai 1000 kali kada kabul. Si dukun ini bila hendak ini kada kabul bisa ampi jadi dukun. Nah, selamatnya dari kesirikan. Cuma karena inya kabul, nah lalu bertambah pulang akhirnya ujung-ujungnya menulis papan nama tuh dukun ajaib dia bertulis di muka halaman. Kenapa? Gara-gara pengabulan. Padahal pengabulan itu ihanatan minallah, adalah penghinaan Tuhan lawan inya, supaya inya kada lagi berhadap lawan Tuhan, tapi berhadap lawan salahin Tuhan. Nah, mayalah. Jadi jangan dikira pian bila kita berdoa, kita nih berdoa kabul, jangan dikira kita nih menganggap rasa disayangi Tuhan. Hati-hati. Jangan-jangan Tuhan munyak melihat muka kita. Hanya berdoa sekali samustawa berdoa. Berdoa sekali samustawa turun sembahyang subuh. Imbah umpat ikut pejuang subuh nih misal nih. Umpat turun lalu sembahyang subuh, lalu berdoa. Berdoa, oh ya Allah. Ulun ini hendak babini Tuhan aja. Ini bahasa Indonesia aja kan bisa bahasa Arab. Ulunnya babini aja. Misal nih, nya bininya belum ada lagi. Kada masalah bini dua kada, belum ada bininya. Nah, ya kalau amun sudah ada bini jangan berdoa bini. Yang ada aja kada habis. Nah, jadi ya Allah, ulun ini sudah umur tuha sudah. Kemana-mana sudah ulun berikhtiar kada juga dapat bisi bini. Nah, ulun berdoa mbah sembahyang subuh ni nah. Sakalinya pas siangnya ada orang manjur anak bibinian. Nah, aja. Pin hendak kawin kah? Nih anak ulunnya kawinin aja. Haji itu umurnya 55 tuh halo ada tuh. Yang di Julung Nil umurnya 18 tahun. Hendak dulu aja tuh. Ini contoh aja. Jadi si haji ini lalu berpikir di haji ini dasar luar biasa. Aku hanya sekali sama setahun bangun subuh sembahyang, berdoa kabul. Pak dasar bisa wali sakoni wali master sakoni aja. Wali tersembunyi nih. Jangan dikira nang kaya itu. Siapa tahu itu lanjuran Tuhan. Buktinya imbah nintup pian kada subuh lagi sembahyang subuh. Imbah kabul itu harus sembahyang subuh lagi. Sekali sama setahun ham.
Jadi mun kita hendak melihat bahwa sesuatu yang di diri kita tuh dilanjur oleh Allah Ta'ala, atau dilanjur tadi dijulungi Tuhan, tapi Tuhan tuh sarik mausir. Nah, mun hendak tahu, lihat jika kelakuan kita imbahnya. Bila kelakuan kita bertambah takwa lawan Allah, berarti itu nikmat lain lanjuran. Tapi kalau kelakuan kita makin menyalah, makin diberi duit, makin disuguhi, makin menyalah, itu lain nikmat. Dahulu kada ada bisi mobil, ada mobil, sekalinya bilang ngalihai, ada lagi di kampung, aur ke Hongkong, kemana-mana kah berjalanan, punya tiap kamarian itu kolaling bundaran berjalanan, maghrib kada, asar kada. Nah, padahal waktu belum ada bisi mobil, ada, jadi masih sedikit bercongol. Tapi mbah ada mobil, kada bercongol lagi di masjid. Mbah tuh pulang bekenal, ini rumahnya. Nah, imbah itu pulang, harta usaha bertambah banyak. Sekalinya orang tadi makin jauh lawan majelis ilmu, jauh berjamaah, jauh segala macam dari bubuhan orang-orang saleh. Lalu ingin orang tuh berucap, aku ini jah pada sayang Tuhan jah. Buktinya lihat aja akunya. Dahulu hidup sakit, ini emang benar aja. Hendak ampat jeung bini kau aku nih jah. Ujar yang kene. Nah, itu narannya tertipu narannya itu bukan disayang Tuhan, itu diusir oleh Tuhan. Jadi hati-hati bila Tuhan segera memberi, jangan-jangan ini bentuk pengusiran Tuhan lawan kita. Misalnya pian berdoa lah, kada kabul. Nah, itu ciri Tuhan sayang tak? Ciri Tuhan sayang. Ya Tuhan, aku melihatmu hanya kan tujuh benar. Jadi muninya kada kabul doa, jadi berdoa terus. Orangnya lucu ya Tuhan ini bagus saja berdoa di situ. Nah, bila berdoa mun kayak takariut muha aja. Jadi katujuh Tuhan melihat, ayo ya Tuhan kan kudu sakabul dulu. Kan aja bilanya isuk mati hanya kabul gitu hari ini. Nah, lalu dipadahkan di sini ujar Sidin, la tanfailu, bisa saja terjadi sesuatu pengkabulan itu terhadap orang yang syirik di kita, bubuhan penyihir, bubuhan dukun, tapi sebagai hinaan Tuhan kepadanya. Titik. Nah, kisah bahasa pulang. Nah, la tanfailu anha al asya'u, tidak pernah bisa terjadi anha, walaupun ada beisi kemampuan, al asya'u oleh apapun yang dikehendakinya lah, illa malainkan bitakdirillahi ta'ala, malainkan dengan ketetapan Allah, melainkan dengan sebab ketetapan Allah, ai biidnihi subhanahu wa ta'ala, maksudnya dengan izin Tuhan. Nah, jadi yang harat itu ya Tuhan sebenarnya, yang harat itu bila terjadi apa yang kita kehendaki, Tuhan yang harat. Bila kada terjadi apa yang kita kehendaki, tetap aja Tuhan yang harat. Artinya kita kada kau mengarasi Tuhan, berarti Tuhan yang harat darnya. Fal himamu ghairu sawabiki. Nah, maka bermula kehendak hati tapi ghairu sawabik. Kada tapi hendak benar juga. Kita ni kada tapi hendak benar. Maka itu jasidin kahimmatika yuhal muridu la asara laha min babi aula. Maka itu seperti kehendakmu wahai murid, la asara kadada tapi membakas benar juga bagi kehendak hatimu, maka min babi aula itu kada perlu dibahas. Kita kada hendak juga, lalu kada kabul wajar, kada masalah itu. Ini kita nih hendak benar, ikhtiarnya luar biasa, sempurna sudah, ternyata kada kabul juga. Nah, di sini kita harus berisi etikat pemahaman atau berisi sebuah kesadaran. Ternyata kada kabulnya sesuatu itu adalah tajalli asma Allah al-mani'. Jadi Allah itu berisi asma, bukan hanya al-mu'ti maha memberi, tetapi al-mani' yang maha mencegah. Nah, maka seluruh asma Allah itu bila dinampakkan di diri kita, al-mu'ti kadang nampak kita melihat, al-mani' kadang nampak kita melihat, itu tanda kita tadi diperhatikan Allah dengan perhatian yang khusus. Jadi waktu kita berdoa kabul, nampak al-mu'ti di situ Allah yang maha memberi. Waktu kita berdoa kada kabul, nampak di situ al-mani' Allah yang maha mencegah. Jadi Allah tuh memberi hakikatnya mendidik, kada memberi hakikatnya tetap mendidik bagi orang yang disayangi Tuhan.
Nah, amun orang tuh kada disayangi Tuhan, bila inya diberi Tuhan, rasa harat, rasa inya bisi kemampuan, maka inya hasilnya ada. Inya pang, aku pangginya. Bila inya kada diberi Tuhan, misalnya lalu timbul benyarik-nyarik, putus asa segala macam. Ini orang yang di luar didikan ya kita. Orang yang di luar didikan. Jadi orang-orang wali itu al-waliyu ibnu waqtih. Wali itu hanya memikirkan, hanya menyukuri. Nah ini wali, nah ciri khas wali. Nah kalau pemimpin mengaku jadi wali kutub, kadang ini ada anunya, ada kriterianya. Al-waliyu ibnu waqtih, anaknya waktu. Jadi wali itu hanya memikirkan, hanya menjalani, hanya menyukuri apa yang sedang terjadi. Yang sedang terjadi itu apa? Kayak ulun misalnya, anggaplah ulun misalnya wali yang mudahnya ya kalau. Nah, lalu duduk ulun. Yang sedang terjadi sekarang ulun duduk. Nah, yang ulun lihat itu hanya nikmat Allah yang duduk ini yang ulun lihati. Ulun jalani, ulun syukuri, gembira ulun lawan Tuhan. Ulun kada memikirkan kaina ulun berdiri itu kaina kada ulun pikirkan dulu. Jadi ulun lihati, alhamdulillah Tuhan mendudukakan nikmat himung lawan Tuhan. Jadi kada memikirkan berdiri, berjalan dan buka. Yang dipikirkan, yang dilihatin nikmat Tuhan yang kita dijulungi Tuhan duduk saat ini. Nah, coba kias belum lain. Tuhan sudah memberi kita misalnya rejeki, misalnya napa yang ada. Itu aja yang dilihatin dulu. Yang dipikirkan dan disyukuri dan dinikmati. Kada memikirkan yang kada ada. Kada memikirkan yang kada ada. Karena yang kada ada tadi belum ketahuan lagi apakah berkesesuaian dan kehendak Allah atau berlainan dengan kehendak Allah. Pahamlah? Yang jelas nyata kehendak Allah tuh yang sekarang. Kehendak Allah terhadap diri ulun sekarang, ulun duduk di sini. Itulah yang kita disuruh menyukurinya. Maksud menyukuri melihat ini adalah kebaikan dari Allah. Nah, pahamlah? Itu dulu yang kita lihat itu dulu. Jadi kita nih jangan bahwal lawan Tuhan. Arti jangan bahwal itu jangan mengarasi Tuhan. Jangan memelampang lawan Tuhan. Oh, sekarang kena berdiri. Nah, berarti Tuhan menghendaki ulun berdiri, syukuri pulang berdiri itu. Jangan memikirkan duduk, kaina dulu. Pandang dulu berdiri ini nikmat dari Allah. Nah, sama kita berusaha nang itu juga. Bisi bini nang itu juga, bisi bini ada nang kini alhamdulillah putri Indonesia. Ini yang dilihati dan disyukuri. Jangan melihati putri Argentina, aduh sah dulu. Putri Indonesia aja dulu. Nah, itu orang wali nang kayak itu. Ada kita ini kak ngalih pian. Nya kada terdidik bang. Bibiya duduk jam mau ngot sudah banyak khayalannya. Aku ini aja berjualan dulu. Ini batu jangan bila payung kena bila rame aku pindah ke sana jam buat cabang maksud itu aja. Nah, kena bila sudah rame situ aja aku bangun ini aja banyak benarnya jahil nih. Oh, nggih. Ujung-ujungnya hendak jadi presiden sekalinya pulang. Kan jauh bener kok. Khayalan tuh jauh bener. Yang seorang tuh jadi apa sekarang ini yang disyukuri dulu. Nah, padahal kita harus wajib tahu, wajib yakin apa yang terjadi di diri kita ada keluar dari kehendak Tuhan. Nah, mana kehendak Tuhan aja yang paling nyata yang terjadi sekarang itu yang paling nyata. Maka yang paling nyata itulah yang disyukuri dulu. Yang dilihati arti menyukuri itu kita kada kelopang menyukuri Tuhan itu kada sanggup sebenarnya karena nikmat Tuhan itu bersambung menyambung. Kada sempat kita menyukuri, cukup ya Tuhan dengan kita menyadari itu adalah kebaikanku, itulah sudah syukurnya lawan aku. Simple aja. Jadi Tuhan tuh kada tapi ribet juga sebenarnya. Jadi ya Tuhan aku memberi tarus nikmat lawan nyawa, satu aja nah, ganang nintu kebaikanku. Jangan merasa nintu kemampuan nyawa. Nah jadi jangan sampai kita berisi pikiran, apalagi kita ini kan seorang murid nih menghendaki Allah Ta'ala, jangan sampai pikiran kita terbelenggu dengan keinginan-keinginan dunia. Cukuplah keinginan dunia itu dengan satu judul, taslim ilallah. Ya Allah, untuk urusan di dunia ini membentuk pola pikir hati. Nah, ya Allah, untuk urusan di dunia ulun taslim lawan pian. Nah, taslim lawan pian. Arti taslim to maumpati aturan pian.
Taslim naranya untuk urusan dunia. Pian matur ulun yang A, kada apa-apa Tuhanai. B, silahkan kada apa-apa. Nah, itu hati. Jadi kita tuh lawan Tuhan tuh kada pernah bahwal di kita. Karena kita sudah berdahulu menghormati aturan Tuhan. Nah, tetapi ini urusan hati. Paham lah yang bahas nih. Urusan hati jangan sampai mencederai langkah-langkah syariat. Langkah-langkah syariat tetap berlaku. Jangan sampai kita beranggapan segala sesuatu Tuhan berkehendak. Yang terjadi itu kehendak Tuhan juga. Berarti aku santai aja lah. Enjoy aja. Kada usah berusaha, kada usah menggawi ini, menggawi itu. Nah, ini naranya luput. Salah pulang. Berarti kita kada paham naranya. Maksud yang pelajaran ini mengatur posisi hati supaya lawan Tuhan itu jangan bahwal. Sedangkan syariat tetap berlaku. Tapi ya, bapak menggawi syariat memang Tuhan kehendak Tuhan jo yang iya. Nah, dasar memang bujur kayak itu. Kehendak Tuhan jo yang iya dasar bujur. Tapi bapak menggawi syariat Tuhan menyuruh. Nah, makanya kita menggawi syariat ini bila sudah paham bahwa kehendak Tuhan juga yang jadi, lalu kita tetap menggawi syariat, itu dasar murni lillahi ta'ala tuh. Itu naran murni lillahi ta'ala. Kita harus berisi pemahaman dulu kehendak Tuhan yang jadi, bukan kehendak kita. Tapi kita tetap menggawi maksiat, berarti ini murni lillahi ta'ala, memang karena disuruh Tuhan. Kadang kalau Tuhan ulun bertakun numpian pulang begini tanah. Ini murni kehendak pian kau yang jadi. Ya Tuhan. Nah ulun bertakun nah, murni kehendak pian, kenapa pian tetap mengarasi ulun menyuruh menggawi syariat ini? Ada suruhan wajib, ada suruhan sunnah, ada suruhan mubah. Kenapa tetap pian menyuruh? Aku hendak melihat ketaatan nyawa aja Tuhan. Nyawa itu hamba, aku Tuhan. Aku hendak melihati ketaatan nyawa. Bila nyawa taat mau menggawi, ku bari pahala. Bila nyawa kada taat, kada bujur, kada menggawi, makin nyai, ku bari siksa. Nah, jelas sudah lo kok. Sekalinya batakon pulang si mucil ini. Yang mucil hadam halo Tuhan. Udah hendak manyaki lagi nah. Cakap pang langsung aja pian, ulun ini kan hamba pian, langsung aja pang masuk ke surga sudah kada ngalih-ngalih. Seberatan sugihakan sudah berataan kada ngalih-ngalih. Nah ulun yang lain sudah sugihakan sudah kada ngalih-ngalih, kada mengurangi kemuliaan pian juga, kada mengurangi kesugihan pian juga. Muha aja Tuhan ini setakut-takon. Kenapa karena Tuhan ketika itu terserah aku aja Tuhan. Naran aku terserah aku aja. Nah terakhir jawaban itu tasarahku ya Tuhan. Nah tasarahku. Jadi innallaha yakhtassu min ibadihi may yasha. Allah menghendaki kepada seseorang yang dikehendakinya kekhususan. Ada yang secara umum, ada yang secara khusus. Rezeki secara umum diberi Tuhan. Ada rezeki secara khusus, maka ada yang sugih, ada yang miskin. Ilmu diberi Tuhan secara umum, diberi Tuhan tetap. Tapi ada yang secara khusus, maka ada yang alim. Innallaha yakhtassu min ibadihi may yasha. Memang Tuhan sudah hendak mengkayi itu. Tuhan sudah bakal hendak mengkayi itu. Nah, maka di sini kita lah baca dulu nah. Kata baca ini nah, baca dulu nya. Fapi hadza. Nah, maka dalam masalah ini asal paham bahwa kehendak Tuhan yang jadi, maka tabridu si masdar sim fa'ilnya barrada yubarridu tabridan timbangan fa'ala yufa'ilu. Belum belajar lagi mau sampai lagi situ. Barrada yubarridu tabridu naril hirsi al musta'illati bi qalbihi. Nah, mandinginakan panasnya ketamakan hati. Asal kita paham yang bujur-bujur terjadi itu Tuhan yang berkehendak, maka asal kita paham di situ, paham bahasa kebaik lawan Tuhan. Bila terjadi apa yang kita kehendaki itu memang sudah kehendaknya. Bila kada terjadi yang kita kehendaki itu adalah didikannya. Maka kedua-duanya itu tetap rahmat Allah juga sebenarnya, bentuk kasih sayang Tuhan juga sebenarnya. Walaupun kabul kasih sayang Tuhan, ada kabul tetap kasih sayang Tuhan. Asal paham di situ, tabridu naril hirsi, mandinginakan panasnya api ketamakan di dalam hati. Mau dingin
mau tenang di kita, mau lawan Tuhan itu cari mau bersalaman. Ayo Tuhan itu salaman sudah aja kita. Kada apa lagi. Asalnya mengancang-ancang lawan Tuhan, sambahyang aja waktu berdoa tuh mah anda karis di hadapan. Mun kayak menggeretak Tuhan tuh. Nah, ampih dingin sudah. Nah, bahkan bila inya kada dingin, yang api tadi tuh cakanya kita tuh kada dididik, akal kita nih kada dididik, maka panasnya ketamakan di hati itu atau api ketamakan itu al-musta'illati menjadikan penyakit fi qalbihi dalam hatinya. Hati itu berpenyakit. Jadi orang yang kada balampu bilanya berdoa kabul lalu agak sombong itu disebut penyakit narannya. Bila inya kada kabul putus asa ampih beribadah penyakit juga narannya. Nah, gara-gara apa? Ya kada paham lawan tauhid. Hatta bahkan orang yang hatinya tadi sudah berpenyakit yukhayyalalahu ada berisi sangkaan yang salah. Yukhayyalalahu asal mana mahayal, maksudnya ada berisi sangkaan yang salah di hati. Apa itu? Anna dzalika syai'un tu ba'alif lam. Anna dzalika syai'a tau'u yadihi. Bahwasanya anna dzalika syai'a, bahwasanya sesuatu yang ada di dirinya itu atau apa yang dikehendakinya itu, nya hendak apa misalnya hendak sesuatu itu apa misalnya hendak sugih. Nah, itu contoh anna dzalika syai'a itu tau'u yadihi, kemampuan dirinya nya menganggap. Gara-gara tadi hati berpenyakit lalu salah anggapan. Wa annahu yudrikuhu, dan inya bakayakinan inya seorang yang memperjuangkan itu la mahalata kadada urusan bantuan orang lain dasar inya seorang parasanya tuh ini ujung-ujung hati berpenyakit nah kayak gitu kada terdidik di kita. Makanya kita kan belajar sifat 20 yang bersifat iradat tuh Allah, bersifat kudrat itu Allah. Nah ini kan pengembangan sifat 20 sebenarnya. Wal idhafatu fi qawlihi sawabikul himam min idhafatil sifat ilal mausuf. Nah ini masalah nahwu aja lah. Kama taqarrara fi qawlihi aswarul aqdari min idhafatil musabbah bihi lil musabbah. Tsumma qala alhamdulillah. Nah, itu masalah nahwunya kudu dibahas hukum nahwu tuh. Karena nyanyok kan 2 kali nyanyok nih, nyanyok sudah nyanyok pulang 2 kali nyanyok dah. Nah, di dalamnya tuh ada bacaannya wa hasilu. Ada kalau yang bintang titik ganal di dalam tatamulah wa hasilu dzalika tatamulah tulisnya ganal tuh ada titik ganal di situ bacanya wa hasilu dzalika, kita baca sedikit lah tambahannya. Nah wa hasilu dzalika, nah hasil kita sudah belajar nih jasidin hasilnya apa? Annahu yajibu, bahwasanya wajib kita nih besi kewajiban hati. Apa itu? Ayya'taqida, kita wajib berkeyakinan annaha, bahwasanya asbabun, seluruh sabab, seluruh usaha, seluruh kemampuan, seluruh syariat la ta'sira laha, kada memberi bakas, kada menentuakan. Nah, wala fa'iliyata, dan kadada sebujur-bujur yang menentuakan. Jadi sababnya itu kada menentuakan. Wa annal fa'ila, dan yang sesungguh-sungguh menentuakan huwallahu ta'ala wahdah, hanya Allah yang menentuakan itu. Yang menentukan hasil itu hanya Allah, lain sabab. Nah, indaha ay inda fi'liha. Jadi ketika menggawi sesuatu itu sebenarnya menentukan hasil itu Allah, la biha. Allah menentukan hasil memang sidin handak, la biha, bukan karena pengaruh sebab, bukan karena pengaruh sebab. Jadi kita adalah berdoa. Nah ini memberasi etikat. Nah berdoa kita, doa ini datang dari guru, tuan wali gurunya. Betul pulang ujar gurunya tadi, doa ini sangat mujarab. Kada pernah orang membaca doa ini melainkan selalu dikabulkan oleh Allah Taala. Ujar bacaannya tadi nih. Lalu berdoa, ibadah berdoa kabul. Nah, jangan sampai kita beranggapan aku pang berdoa, doaku pang yang mujarab berian guru pang,
lalu Tuhan memberi. Nah itu kada boleh, itu namanya labiha. Labiha bukan karena sebab pengaruh doa, bukan karena pengaruh sebab kada. Tapi kita harus memujudkan etikat. Kenapa doaku kabul? Karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Nah, itu urusan apa? Urusan dunia. Bila terjadi apa yang kita kehendaki urusan dunia, karena berkesesuaian dengan kehendak Allah. Bila kada terjadi, Tuhan hendak mendidik kita dan Tuhan hendak menyuruh kita bersabar. Jadi bila kada terjadi, dapat kita jaga pahala sabar. Kita nih hendak sugih, kada sugih-sugih, miskin ya terus. Nah Tuhan tuh menghendaki kita nih berisi sifat sabar. Dengan sabar mungkin kita masuk surga tuh kada berhisap dengan berkat sabar nih. Nah, sebab Tuhan tuh tahu bang kita ini kada kau disugihkan bian. Tahu benar anunya balang kita nih Tuhan tahu. Tuhan beli disugihkan si Ucil nih bahaya orangnya. Lalu ya Tuhan antara aja nih supaya ini tetap lawan aku nih tetap berharap terus tetap dekat lawan aku. Maka yang kayak ini pun sudah keadaannya. Amun disugihkan bisa bukanya lawan aku. Kada mubarak lagi. Paham lah bian nih. Nah kita nih dalam ilmu Allah Taala sudah. Maka dalam urusan dunia kita taslim. Nah kalau urusan akhirat bang, ujar ulama tasawuf secara mayoritas lah pendapat yang mutabar nih. Tetap kita disuruh meminta lawan Tuhan. Kenapa aja? Karena Tuhan menyuruh minta. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Tuhan meminta. Tuhan menyuruh kita meminta surga. Minta aja kan Tuhan menyuruh. Kalau urusan, tapi kalau Tuhan menyuruh kita minta sugih kada ada. Tuhan dalam cari japian di Quran Allah menyuruh kita minta sugih itu kada ada. Tapi kalau nya sugih di akhirat ada. Nah, jadi kalau urusan dunia, urusan akhirat disuruh kita meminta, misalnya husnul khotimah. Jangan kada meminta. Karena bila kita meminta itu ciri Tuhan hendak memberi. Nah, ini di garis bawah ini. Bila kita nih diulah Tuhan muntung meminta, itu ciri Tuhan hendak memberi. Iblis. Tolong iblis dulu. Suahai betamu lo kok. Mun betamu suah berarti bubuhan aja tuh pian tuh berarti. Basa pupu sekali kas aku. Nah, iblis nih pian ujar bubuhan ahli hikmah lah. Iblis nih kan mustajabud doa. Bila berdoa kabul terus. Bahari itu bila berdoa kabul terus. Bahkan seluruh malaikat tuh anak buah iblis. Bila malaikat ini bermasalah, melapor lawan iblis. Minta doakan lawan iblis. Ya Allah, malaikat anu bermasalah ini nih, anu kan Tuhan nih. Oke bos, ujar Allah Taala. Kabul dua iblis. Model kaya apa ujar iblis aja Tuhan nih. Dikabulkan Tuhan terus. Kada pernah dua iblis tuh kada kabul terus. Nah, cuma iblis kada ingat berdoa lawan Tuhan minta husnul khatimah. Nah ini nabian. Lalu Tuhan kada memberi. Karena sidin, pasal sidin lawan iblisnya. Kata Tuhan iblis bang ya kalau. Karena sidin ini kada ingat minta husnul khatimah, maka ujung-ujungnya kada husnul khatimah. Maka kita 5 waktu tuh jangan kada meminta husnul khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha. Karena kan Tuhan yang berkehendak. Tuhan berkehendak. Ulahlah di muntung kita ciri Tuhan berkehendak memberi kita husnul khatimah. Nah, apa cirinya? Rancak meminta. Itu ujar bubur ahli hikmah tuh. Nah, jadi ya Allah biha, ya Allah biha. Maka Tuhan menyuruh kita meminta, berarti Tuhan hendak memberi. Nah, paham itulah. Nah, habis insyaallah wallahu a'lam. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير خلق كلهم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسعا كرمي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.